Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan Aisyah, dan semoga kedatangan kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, malam ini kita akan bahas terakhir tentang judul fadilah atau keutamaan ketika anak-anak yang masih kecil meninggal dunia lebih dahulu dibandingkan orang tuanya. Di pertemuan yang lalu kita membahas bahawa di antara janji Allah dan Nabi bahawa anak-anak yang meninggal dunia di masa kecilnya, maka mereka bisa menjadi penyebab diberikan izin oleh Allah memberi syafaat kepada orang tuanya. Dan itu sudah kita bacakan beberapa hadis yang intinya semua anak-anak yang meninggal di waktu belum balighnya, mereka akan berkumpul di pintu surga, lalu kemudian mereka dipertemukan dengan ayah dan ibunya. Ketika dipertemukan, mereka langsung menarik baju atau ujung baju ayah ibunya, dan mereka meminta kepada Allah agar dimasukkan surga bersama ayah dan ibunya. Jadi mereka tidak akan lepas ayah ibunya sampai dimasukkan bersama ke dalam surga. Dalam hadis yang lain yang kita bacakan, ketika Allah mengatakan kepada anak-anak tersebut, masuklah kalian ke dalam surga, udkhulu al-jannah, masuklah kalian semua ke dalam surga. Mereka berkata, hatta aba'ana wa ummahatana, kami tidak akan masuk sehingga ikut masuk bersama kami, sehingga engkau masukkan bersama kami ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami. Lalu sampai Allah mengatakan, wa ma lahum munhabitin, kenapa mereka masih bertahan tidak mau masuk surga? Tentu bukan karena Allah tak tahu, maka mereka tetap bersikukuh, mereka tak akan mau masuk ke surga sampai ayah dan ibunya bersama mereka. Nanti dalam hadis yang lain, anak-anak ini berkata kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, ya Rabbana, kami dulu tak sempat bersama ayah dan ibu kami, apakah hari ini kami juga tak engkau beri kesempatan untuk bisa bersama dengan ayah dan ibu kami? Kami tak mau masuk surga sampai engkau memasukkan ayah ibu kami ke dalam surga. Akhirnya Allah berkata,
udkhulu antum wa aba'akum, masuk kalian semua ke surga bersama orang tua kalian. Begitulah kelebihan kalau bersabar di atas meninggalnya anak di waktu kecil. Dan juga kita sudah bacakan hadis, bahkan yang keguguran ketika sudah menjadi janin, gugur ya, belum waktunya melahirkan tapi keguguran, sudah berbentuk janin, maka dalam hadis riwayat Ahmad, bayi-bayi yang gugur itu menarik ibunya dengan tali pusarnya menuju ke surga. Ini tentu bahasa ini adalah bahasa yang berbentuk kiasan, maksudnya mereka menjadi penyebab Allah memberi izin, memberi syafaat kepada ayah dan ibunya. Jadi jemaah melakukan Allah itu yang kita telah diberitahu oleh Nabi melalui hadis tentang perkara yang gaib, yaitu nasib orang tua yang bersabar ketika anaknya dijemput oleh Allah lebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Dan ini yang terakhir, masih ada 2 fadilah kita habiskan di malam ini. Fadilah yang berikutnya, semua orang tua yang bersabar ketika diberi kabar tentang anaknya meninggal dunia di waktu kecilnya, maka mereka dijamin dibangunkan rumah istana di dalam surga. Kalau sudah dibangun rumah dalam surga, ya tentu penghuninya juga ikut masuk surga. Dan ini didasarkan beberapa hadis. Kita bacakan salah satunya dari Abi Musa Al-Ash'ari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Iza mata waladu li'abdin," kalau meninggal seorang walad, iza mata waladun li'abdin, seorang anak meninggal, dan anak itu adalah anak dari seorang hamba Allah, dalam tanda kutip mukmin, ya, hamba Allah yang mukmin. Tapi nanti dalam hadis yang sebelumnya 2 pertemuan lalu, kalau yang namanya anak-anak, ya, mereka tetap dapat surga baik ayahnya muslim atau kafir. Nah, ini yang mau dibicarakan adalah keutamaan ayahnya dan ibunya. Jadi kalau meninggal seorang anak dari seorang hambaku, kata Allah, itu maksudnya hambaku yang mukmin, yang percaya kepada aku, qala Allah azza wa jalla li malaikatihi, maka Allah berkata kepada malaikatnya, apa katanya? Aqabadtum walada abdi, wahai malaikat maut, apakah kamu baru saja mencabut nyawa dari seorang hambaku, mencabut nyawa anak dari seorang hambaku? Fayaqulun na'am, malaikat itu berkata, benar ya Allah. Jadi bahasa fayaqulun ini, jadi maksudnya malaikat yang mencabut nyawa itu bukan satu, karena nanti didukung dalam beberapa hadis yang lain. Kita itu ketika mau meninggal bukan didatangi oleh satu malaikat, tapi serombongan malaikat, ya, serombongan malaikat. Nah, ketika mereka datang, maka tiba-tiba mata kita tak lagi memandang yang zahir di hadapan, semua berubah. Tak nampak apapun, yang nampak cuma serombongan malaikat ini. Jadi sejauh mata memandang cuma malaikat ini. Jadi tak nampak lagi itu dinding-dinding rumah sakit, dinding rumah kita tak nampak lagi. Yang nampak cuma serombongan malaikat. Ini hadis riwayat Ahmad. Lalu mereka membawa kain kafan. Kalau kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah, kain kafan itu putih, bersih, wangi sekali, dibawa dari surga. Lalu salah satu dari malaikat ini baru mendekat ke bahagian kepala. Disitulah kemudian dimulainya proses pencabutan nyawa. Dicabut dengan lembut sekali. Kalau orangnya mukmin saleh,
dicabut dengan lembut sekali, bagaikan air keluar dari mulut ceret. Begitu hadis riwayat Ahmad. Jadi seperti kita keluarkan air dari mulut ceret, begitu lancarnya. Namun jangan tanya sakitnya. Rasulullah saja sampai mengatakan kepada Aisyah, bawalah ember baskom, isikan air. Lalu Rasulullah mencelupkan tangannya ke dalam air tersebut, disapulah wajahnya, dadanya. Lalu dia berkata kepada Aisyah, ala, ketahuilah Aisyah, inna fil mauti sakarat, dalam kematian itu ada sakarat. Sakar itu sakit yang melampau. Memang kita tidak nampak. Waktu kita lihat orang meninggal tu, kita cuma nampak nafas yang tersengal-sengal, tapi kita tak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Di situ sedang merasakan sakit yang luar biasa. Nanti kalau ruhnya orang kafir, ahli maksiat, itu didatangi oleh serombongan malaikat membawa kain kafan berbau busuk, busuk sekali. Lalu kemudian malaikat itu menggertak dengan mengatakan, keluarlah. Jadi tidak dicabut, keluarlah. Maka disitulah timbul rasa takut yang luar biasa ketika orang kafir meninggal dunia. Lalu kemudian dipaksa cabut dengan kasar, bertambah-tambahlah rasa sakit itu. Itu dalam hadis. Dulu waktu kita kecil-kecil, Pak, cerita-cerita sama teman SD, cerita bahwa kalau orang Cina meninggal dunia itu harus dikurung dalam kamar. Kemudian dia akan menghancurkan ranjang, dia pukul dinding. Pokoknya cerita-cerita anak kecil tu, Pak. Dulu kita tidak membayangkan, ternyata hadisnya hampir mirip-mirip, membuat rasa takut. Tapi takut itu dalam dimensi yang berbeda. Jadi bukan orangnya yang terbang-terbang ke plafon untuk menahan rasa sakit, itu tidak. Nah, jadi Rasulullah SAW mengatakan, selesai dicabut nyawa anak dari seorang hamba Allah, maka Allah bertanya, kalian baru saja melakukannya. Ini bukan bermakna Allah tak tahu, tapi ini ingin menunjukkan sebab dan akibat agar kita dapat pelajaran. Malaikat berkatakan, na'am, benar ya Allah. Fayaqul, lalu Allah berkata lagi, aqabadtum samrata fuadih, yang kalian cabut itu bukankah kekasih hati atau buah hati dari hambaku? Maksudnya bukankah dia sangat sedang sayang-sayangnya kepada anak itu? Itu nyawa yang kalian cabut itu adalah nyawa buah hati dari hambaku. Di saat dia sedang bergembira, bersenang hati, diberikan anak, tiba-tiba meninggal dunia. Maka disebutlah samrati fuadih. Samrah itu buah hati. Dan kemudian malaikat menjawab, fayaquluna na'am, benar ya Allah, yang kami cabut adalah buah hati dari seorang hambamu ya Allah. Fayaqul, lalu Allah berkata, fama qala abdi, ketika engkau mencabut nyawa anaknya, apa yang disebut-sebut oleh hambaku itu? Maksudnya orang tuanya. Setelah engkau cabut nyawa anaknya, orang tuanya bilang apa? Ini bukan Allah tak tahu, tapi Allah ingin memberi pelajaran. Karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali dengan izin Allah, maka tak mungkin Allah tak tahu. Setetes air hujan jatuh dari langit ke bumi, izin Allah, izin Allah. Dan Allah telah menghitung jumlah butirannya, dijatuhkan di jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa, berapa jumlah butirannya, semua sudah diatur oleh Allah. 50.000 tahun sebelum dicipta langit dan bumi, semua sudah tertulis. Bayangkan ilmu Allah. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, Bapak Ibu, butiran hujan itu yang jatuh dari awan itu akan bertabrakan sesama mereka. Cuma karena Allah menjaga kita, butiran air hujan itu tidak bertabrakan.
dia jatuhnya lurus. Kalau diterpa angin maka semuanya ke kanan. Begitu diterpa angin sebelah kiri, sebelah kanan, mereka semua ke kiri. Tak ada yang bersatu di tengah jalan. Kalau sempat butiran hujan itu bersatu di tengah jalan, maka semua seng-seng rumah kita hancur lebur semua. Karena begitu sampai di dunia, dia sudah jadi bongkahan besar. Coba lihat, dari awan terjaga sampai ke bumi, jatuhnya terus bersamaan. Kita cuma mendengarkan suaranya, maka sungguh orang dengan hujan saja sudah cukup untuk mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang kita nak mikir, coba kalau sempat bertabrakan antara butiran-butiran hujan di tengah jalan. Kan reut ada rumah dia, Pak. Ubi-ubi berterai reut dia. Besar sebesar batu itu jatuhnya tu. Begitulah Allah mengetahui segala-galanya. Tapi Allah ingin memberitahu kepada kita tentang pelajaran ini. Jadi Allah bertanya kepada malaikat, apa yang disebut, yang diucapkan oleh orang tua dari anak yang meninggal itu. Fayaqulun, malaikat menjawab, wa hamidaka wastarja'. Ketika anaknya meninggal, ya Allah, dia memujimu, lalu kemudian baru dia istirja'. Puji dulu baru istirja'. Jadi kalau dikabarkan kepada kita, Pak, anak bapak tenggelam di sungai, maka kalau mau mendapatkan kelebihan ini, akan kita sebutkan kelebihannya, maka sekuat-kuatnya berusahalah memuji Allah, baru istirja'. Jadi memuji itu, begitu dapat kabar anak kita meninggal, berusahalah sadar diri, tidak panik, ucapkanlah Alhamdulillah. Dan tak banyak orang mampu melakukan itu, Bapak Ibu. Bahkan kalau ada orang yang mendengarkan kita, Pak, anak bapak meninggal, Alhamdulillah, itu orang-orang sampai mengatakan, kahanali kapungoji hanali nyakah iteli kata tak boleh, itu dah panas kepalanya, itu nak sanggup tahan lagi itu. Masa mengucap Alhamdulillah, anak meninggal masa ucap Alhamdulillah? Kan tak, itu kan tak cocok itu. Nah, itu akibatnya tidak mendengarkan hadis Nabi SAW. Padahal ketika kita ucap itu, kita ingin mengucapkan, ya Allah, segala puji bagimu ya Allah yang telah mengambil nyawa anakku, ya Allah. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, engkau tak beri kesempatan anakku mengenal maksiat, ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah, engkau telah jamin untuknya surga di saat kami tak perlu biaya untuk menyekolahkannya menuju surga. Bukankah kita selama ini habiskan ratusan juta untuk membuat kita masuk surga? Sedekah sana, sedekah sini, baca Quran siang malam, menunggu dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain, terus kita berjuang. Anak kita tak kenal maksiat, diambil waktu kecilnya. Maka wajar kalau Allah mengatakan hendaknya kita memuji Allah. Sebenarnya kita ini tahu itu, cuma kita tak mampu meredam kesedihan hati sehingga IDB alhamdulillah ya, apalagi kalau ibu-ibu itu langsung panik, langsung mengatakan tak mungkin, tadi barusan dia masih ngomong sama saya, tak mungkin. Mulai terjadinya kepanikan yang luar biasa, sampai putar sana putar sini, tak, seakan-akan tak rela kalau anaknya dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang ini ketika meninggal anaknya, kata malaikat, dia memujimu ya Allah, wastarja', baru dia mengucapkan istirja'. Istirja' inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi duluan puji baru istirja'. Nah, lalu Allah berkata, fayaqul, kalau begitu ceritanya, ini maksudnya Allah ingin memberi pelajaran lagi. Ibnu ali abdi baitan fil jannah. Wahai malaikat, bangunkanlah rumah untuk hambaku itu, maksudnya ayah dan ibunya, di surga. Bangunkan rumah untuknya di surga. Wasammuhu baital hamdi, namakanlah rumah itu dengan Baitul Hamdi, yaitu rumah pujian. Jadi jamaah melakukan Allah, lihatlah bagaimana janji Allah dan Nabi.
bagi yang bersabar rumah di surga. Rumah yang dimaksud baitun dalam bahasa ini itu bukan rumah tipe 36 Pak, bukan rumah tipe 45, bukan rumah yang 5M yang kita bangun bertingkat-tingkat. Baitun di sini adalah model rumah di surga, bukan model rumah di dunia. Di surga itu tak ada rumah yang biasa. Rumah di surga yang dimaksud adalah istana, dan istananya tak pernah terbayang oleh pikiran siapapun hamba Allah yang ada di dunia. Tak pernah. Nabi pun menggambarkannya itu sekedar hanya untuk bisa kita tangkap saja. Maka dalam beberapa hadis Nabi menggambarkan, kata Rasulullah, inna fil jannati baitan, di surga itu ada rumah-rumah. Bagaimana bentuknya? Tura duhuruha min butuniha wa butunuha min duhuriha. Kalau kita lihat dari dalam, tembus lihat keluar. Kalau kita melihat dari luar, tembus ke dalam. Ini bukan maksudnya orang luar bisa lihat kita. Saking indahnya rumah itu, seperti rumah kaca. Orang hari ini kan berbangga-bangga Pak, itu membuat rumah kaca. Coba Bapak pergi ke kota-kota besar, semua hotel itu mengandalkan kaca, jadi bisa melihat pemandangan luar. Tentu orang luar tak bisa lihat ke dalam, cuma seakan-akan bisa melihat ke dalam saking jernihnya rumah itu. Jadi betul-betul bagaikan kristal yang bercahaya. Itu baru satu hadis. Dalam hadis yang lain Rasulullah detail sekali menjelaskan rumahnya terbuat dari emas dan perak. Jadi pasirannya perak, dinding-dindingnya begitulah. Saya tak hafal dengan detail sekali punya hadisnya, tapi begitu yang dikatakan Nabi, dinding-dindingnya dari emas, kemudian batu pualam, yakut, permata, marjan, mutiara dan permata, lengkap dalam rumah tersebut, lengkap keindahan. Jadi oleh karena itu, jangan bayangkan rumah di surga kita akan mengatakan, rumah di surga keju, aku pun hidupnya pindah rumah cik. Tak begitu Pak. Begitu kita lihat rumah itu, disitulah kita menyadari tak sesuai amal saleh kita dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak sesuai. Sedikit beramal tapi balasannya luar biasa. Makanya nanti begitu masuk surga Pak, Allah berikan kesenangan sesuai dengan nafsu kita masing-masing. Untuk ibu-ibu, rumah di surga berbentuk emas. Kira-kira ibu-ibu akan keluar tidak dari rumah itu? Kenapa di dunia terus-terusan keluar dari rumah menuju ke toko emas? Hanya untuk mendapatkan emas secuil Pak. Itu pun harganya meledak-ledak. Tiap-tiap hari lihat koran berapa harga emas, berapa harga emas. Nanti satu rumah emas semua, dindingnya emas semua. Makanya nanti jangan pikir bahwa ibu-ibu akan peduli dengan suaminya yang disibukkan dengan bidadari. Tidak peduli. Sekarang kita bilang, pokoknya kalau masuk surga abang tetap tidak boleh kawin lagi, tidak boleh. Kata suami, ikah idonya api lagi nyan kapubuk kelum, di surga api lagi nyan. Kamu di dunia pun kamu larang saya kawin, di surga pun tak boleh. Itu bahasa dunia. Begitu ibu-ibu masuk ke rumah dalam emas itu, mana ada peduli lagi dengan suami Pak. Sekarang ada emas di tangan aja tidak peduli dengan suami. Itu nafsunya para perempuan. Allah berikan sempurna perempuan yang salihah. Kan nafsunya perempuan minaz zahab wal fiddah, yaitu emas dan perak, kemudian al-qanatir al-muqantarah, semua perhiasan lengkap di surga untuk kesalehan seorang perempuan. Kita laki Pak, ya senang juga terhadap emas, tapi kita lebih senang terhadap penghuni rumahnya. Ini kita laki nih, makanya kita kalau dibilang seandainya kalau dibilang rumah di surga itu emas, perak, permata, ada bidadari enggak? Itu yang tidak ada. Mungkin kita akan mengatakan, oh ya udahlah, tidak usah masuk surga aja lah. Begitu kira-kira kan.
Kenapa? Zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Laki-laki dihiasi syahwat terhadap perempuan. Makanya Allah memberi imbalan. Semua yang bersabar hari ini, tak berzina, tidak mempunyai hubungan maksiat dengan perempuan manapun kecuali yang dihalalkan Allah, Allah berikan kelebihan-kelebihan untuknya. Salah satunya diberikan bidadari. Berapa orang kita dapat Bapak Ibu? Masih ingat fadilah yang kita bahas dulu? Setiap kita kalau bukan mati syahid 2 orang, selain istri, jadi semuanya berjumlah 6 orang. Di dunia 4, di akhirat 2. Begitu. Saya dengar tadi jawab cuma 3, berarti ini tidak semangat bapak ini. Tidak semangat. Saya cuma bilang aja, saya pun tidak melakukan itu juga, kan? Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah keindahan surga. Ya. Dan setiap bidadari itu, kalau yang mati syahid 70 bidadari dalam hadis Nabi. Yang mati syahid 70 bidadari. Yang tak mati syahid 2 bidadari. Kata Rasulullah, setiap mereka punya kamar masing-masing, di dalam istana ada rumah masing-masing. Bapak Ibu, kalau kita pergi saja ke tempat-tempat istana masa lalu, masa Abbasiyah, masa-masa Bani Umayyah, itu istananya Pak, Masya Allah. Kalau Bapak pergi ke Topkapi di Turki, museum tempat istana bekasan tinggalnya kerajaan para raja Turki Utsmani, itu subhanallah, luasnya, indahnya. Kami pergi waktu di Mesir ke benteng Salahuddin Al-Ayyubi, benteng tempat Salahuddin Al-Ayyubi ketika perang salib Pak, di Mesir. Masuk ke gerbangnya saja Pak, begitu besarnya, indahnya di dalam itu, luasnya, tegapnya. Itu baru manusia membangun, kita sudah terbelalak-belalak mata, apalagi sampai di surga. Makanya sungguh luar biasa Allah beri imbalan kepada orang tua yang anaknya meninggal dunia dan mereka bersabar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perlu diingat kembali sebelum kita sambung sedikit lagi, sabar yang dimaksud adalah fissudmatil ula, yaitu sabar pada pukulan pertama. Sabar pada pukulan pertama. Jadi jangan sampai meraung-raung di hari ke-1 sampai hari ke-7, hari ke-8 baru mengatakan sudah saya ridha, sudah saya sabar. Yang mengatakannya sudah lemas Pak, udah capek nangis, udah capek meratap, udah capek macam-macam dia bilang, mama tidak ada harga kalau tidak ada kamu nak, bagaimana nasib kami, sungguh engkau kami harapkan, bahkan kamu jadi kaui kami nak, jadi kaui kami, jadi nazar kami. Sebab nama anaknya yang meninggal tu Muhammad Nazar, yang perempuan Nazariah. Kamu begini, macam-macam, udah capek meratap, hari ke-7 baru mengatakan saya ridha. Itu tidak dapat Pak, rumah begini tidak dapat. Indas sudmatil ula, dari pukulan pertama dapat musibah, langsung siap-siap mengucapkan alhamdulillah. Makanya ni saya khawatir ni di antara kita semua ada yang mengatakan, kapalo Ustaz, dulu saya tidak ucap itu, anak saya meninggal tapi saya tidak sempat saya ucap itu. Maka bersabarlah sekarang, mudah-mudahan mereka bisa menjadi pemberi syafaat untuk kita, dia tetap surga juga. Cuma yang mampu bersabar dari awal itu, langsung Allah katakan buat rumah di surga, buat sepanduk besar-besar di rumah itu menyambut kedatangan mereka, namakan, tulis rumah itu dengan nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Itu sepanduknya dibuat. Kenapa? Dalam musibah pun masih memuji Allah. Bayangkan dalam musibah masih memuji Allah. Kita ni orang Aceh Pak, alhamdulillah punya sifat begitu. Artinya kita banyak memuji Allah di balik musibah. Ketika diberi kebakaran, rumah sudah habis, kita masih mengatakan alhamdulillah, untung cuma rumah, alhamdulillah selamat, NMAX selamat, PCX selamat, mobil selamat. Oh, terbakar semuanya dengan kenderaan-kenderaan, kita terbiasa juga mengucapkan alhamdulillah, untung masih selamat anak-anak, mobil dah tak ada lagi, dah habis semuanya, untung masih selamat. Meninggal anak-anak semuanya, kita masih mengatakan untung masih ada istri, masih punya anak lagi. Macam begitu kan. Istri pun meninggal, dia masih mengucapkan untung meninggal, kalau enggak saya tak bisa kahwin lagi.
tetap untung aja kerja sampai habis, untung aja semua. Itu sudah bagus. Cuma ujungnya aja enak didengar tadi kan. Itu sudah bagus. Artinya terus memuji Allah di dalam musibah. Jadi jangan lugi, apapun lugi. Jangan begitu. Baik. Yang terakhir, fadilah berikutnya, yaitu setelah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan banyak kelebihan, masuk surga, anaknya dapat beri syafaat, dipelihara oleh Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, maka yang terakhir fadilahnya adalah di dunia kalau kita bersabar maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Itu pasti. Kalau tak diganti di dunia, Allah ganti di akhirat, dan di akhirat kita sudah dengar banyak sekali yang lebih baik. Tapi di dunia pun Allah ganti. Makanya Allah katakan ketika Allah menyebutkan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf dan seterusnya, kalau engkau diberikan musibah berupa rasa takut, kemudian gagal panen, kematian, macam-macam, ujung ayatnya Allah mengatakan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada yang sabar. Jadi bahasanya berikan kabar gembira kepada yang sabar. Apa yang Allah berikan kepada yang sabar, yaitu Allah bisa ganti di dunia dengan yang lebih baik daripada yang sudah meninggal dunia. Maksudnya bukan yang meninggal dunia tak baik, itu sudah jadi modal di akhirat. Allah bisa ganti anak yang lebih baik, yang kita tak menyangka anak itu akan menjadi baik kecuali dengan izin Allah. Makanya ada satu kalimat yang paling indah dikeluarkan oleh Imam Tawalli Asy-Sya'rawi, salah satu ulama besar di Mesir. Beliau mengatakan, iza akhazallah minka ma lam tatawaqqa' diya'ahu fasawfa yu'tika ma lam tatawaqqa' tamlikuhu. Itu kalimat beliau, kalimat seorang ulama yang diberi banyak ilmu oleh Allah. Karena para ulama itu kalau keluarkan kalimat, mereka diilhamkan oleh Allah. Apa kata beliau? Jika Allah mengambil sesuatu darimu yang tidak engkau sangka-sangka, jika Allah mengambil sesuatu darimu yang tidak engkau sangka-sangka, maksudnya tak sangka, baru 3 tahun kita berharap dia akan jadi ini jadi itu, meninggal, kita tak sangka dapat musibah seperti itu. Apa kata beliau? Maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang juga engkau tidak akan sangka-sangka. Ya. Kalau Allah mengambil sesuatu darimu yang engkau tak sangka-sangka, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang juga engkau takkan engkau sangka-sangka. Maksudnya melebihi daripada harapan. Salah satu bukti, Pak, hadis ini, ada hadis panjang yang saya cantumkan, itu kisah tentang Abu Talhah dan istrinya Ummu Sulaim. Saya tidak bacakan lagi karena waktu kita singkat. Intinya Abu Talhah dan Ummu Sulaim ini kan janda, Pak, nikah dengan Abu Talhah, dan kemudian diberikan seorang anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan anak itu meninggal ketika Abu Talhah keluar dari rumah. Pulang Ummu Sulaim dengan sabarnya melayani suaminya, memberi makan sampai berhubungan suami istri. Lalu setelah itu baru dia berkata, wahai suamiku, kalau ada yang mengambil sesuatu, memberikan pinjaman kepadamu, kalau diambil kembali engkau berhak menahannya? Tentu tidak, kata Abu Talhah. Maka Allah telah mengambil anakmu. Disitulah Abu Talhah sedikit marah. Kita sudah berhubungan sampai berjunuk, baru engkau kasih tahu anak sudah meninggal. Lalu kemudian akhirnya mereka bersabar dan diberikan oleh Allah ganti anak 9 orang, semuanya hafizul Quran di waktu kecilnya. Kenapa? Kesabaran seorang ibu. Bayangkan, Pak, ibu yang seharusnya paling sedih, sempat-sempatnya bersolek menyambut suami, padahal anaknya sudah meninggal dunia. Bayangkan hebatnya Ummu Sulaim dan teguhnya Abu Talhah menerima ujian itu. Nah, ini yang perlu jadikan pelajaran untuk kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran itu di dalam dada kita dalam semua musibah yang akan kita terima. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.